Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-88. Kita akan membahas Mazmur 79 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediaman mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tawanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 79 ini adalah sadari dosa kita dan bertobat. Di dalam Mazmur 79 ini kita menemukan kisah kejatuhan Yerusalem dan bait Allah ke dalam tangan bangsa Babilonia. Dan ini terjadi karena dosa-dosa bangsa Israel, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Maka Yerusalem dan bait suci, bait Allah yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel itu dihancurkan. Ini merupakan peristiwa yang tragis, yang mendatangkan kepedihan yang besar bagi bangsa Israel. Mereka sangat terhina. Mereka sangat menderita. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 1 sampai 4. Sehingga mereka membutuhkan kekuatan agar dapat kembali memuji-muji Tuhan selama-lamanya. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-13. Bapak Ibu Saudara, melalui Mazmur 79 ini, di sini bangsa Israel diajar oleh Tuhan untuk memahami peristiwa yang tragis yang mereka alamin ini sebagai bentuk dari didikan Tuhan, teguran Tuhan, sehingga mereka memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menuntun mereka untuk apa? Membuat janji setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur yang dalam hal ini adalah Asaf, membimbing bangsa Israel untuk mereka masuk ke dalam beberapa faktor yang memungkinkan mereka mengalami pemulihan. Beberapa faktor yang kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara, menyadari dosa mereka. Israel harus menyadari murka Allah datang karena dosa mereka. Api cemburu Tuhan menyala karena ketidaksetiaan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, faktor yang memungkinkan pemulihan bisa terjadi. Mereka memohonkan belas kasihan Tuhan
untuk Tuhan melepaskan mereka dari apa yang mereka alami, dari kehancuran yang mereka alami. Mereka memohonkan agar Tuhan menghukum bangsa yang dengan kejam dan bengis menghancurkan mereka, yang menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan kepada bangsa ini untuk menghukum bangsa Israel. Dengan bertindak sangat kejam, mereka memohonkan belas kasihan Tuhan. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, untuk memungkinkan pemulihan terjadi atas mereka adalah mereka harus menyadari bahwa mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka membutuhkan rahmat Tuhan. Mereka membutuhkan anugerah daripada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat dalam ayat 8-11. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak jarang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan membawa dampak yang merusak kita, membawa dampak yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan usaha kita, bisnis kita, menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Dan itu semua, Bapak Ibu Saudara, sebagai didikan dari Tuhan. Untuk apa? Kita menyadari bahwa kita tidak setia kepada Tuhan. Kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita menyadari kita membutuhkan pemulihan yang datang dari Tuhan seperti bangsa Israel. Dari bangsa Israel kita belajar untuk kita bisa mengalami pemulihan Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari dosa-dosa kita. Kita menyadari apa yang terjadi yang tidak kita harapkan ini adalah didikan Tuhan, adalah cara Tuhan untuk buat kita kembali kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia kepada kita. Dan kita memohonkan belas kasihan Tuhan. Kita memohonkan pengampunan dari Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan kita harus menyadari, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa keluar dari keterpurukan yang kita alami tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Kita perlu memiliki sifat miskin di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, untuk kita mengalami pemulihan, Tuhan akan datang bagi kita, menolong kita, dan memulihkan keadaan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita terpuruk dan Tuhan memulihkan keadaan kita, tentu hal tersebut akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu percaya ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan buat hidup kita di tahun 2024 ini. Percaya Bapak Ibu Saudara, keadaan kita yang terpuruk Tuhan bisa pulihkan menjadi keadaan yang baik. Karena ketika keadaan kita dipulihkan, tentu Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita karena kita ini anaknya, kita ini umatnya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Engkau sanggup memulihkan kami ketika kami menyadari keadaan kami dan kami mau bertobat. Sekarang Bapa, aku doa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Bahkan ampuni mereka yang berdosa. Lepaskan dari segala dosa dalam nama Yesus. Kami menerima pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari terjadi dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.